saya Gege Saputra dari bisnisagege.com. Di video kali ini kita coba ngebahas tentang kenapa sih kamu yang udah berbisnis tapi masih ada di dalam bisnis kamu dan kamu masih belum bisa untuk meninggalkan bisnis kamu. Gitu. Jadi menurut saya kalau emang dari awal bisnis yang kamu bangun itu adalah bisnis yang memerlukan kamu, contohnya kamu jago masak nih ya. Contohnya kamu jago masak sushi deh misalkan. Terus kamu yang jadi chefnya juga di bisnis kamu itu. Kamu juga jadi istilahnya tuh jadi chef utamanya di situ dan kamu sulit untuk menurunkan ilmu kamu ke karyawan-karyawan kamu ataupun kamu sewa satu chef utama gitu. Maksudnya kamu nge-hire satu chef utama di mana kamu ngejelasin tentang cara membuat sushi versi kamu yang enak gitu kan. Dan di situ kamu yang pertama kamu punya rasa ketakutan untuk memberikan ilmu kamu kepada orang lain. Itu yang ngebuat kamu yang pertama masih berkutit di bisnis kamu gitu kan. Kamu nggak bisa ninggalin bisnis kamu, bahkan seminggu aja kamu ninggalin bisnis kamu tuh pasti perubahannya tuh drastis gitu kan. Entah omset kamu turun ataupun bahkan sampai tempat makan kamu itu tutup misalkan gitu. Nah, tips dari saya, kalau emang kamu yang pertama buat kamu yang emang hobi masak, contoh ya misalkan ya kita bahas soal bisnis makanan deh. Untuk kamu yang hobi masak, di situ kamu harus berani untuk ngasih resep kamu kepada chef utama kamu ataupun kepada karyawan-karyawan kamu gitu kan. Jadi suatu hari, jadi dari awal bisnis itu terbentuk itu udah kamu biasain gitu. Soalnya kalau bisnis kamu udah berjalan sekitar 1 tahun, saya rasa kamu bakalan berat untuk ngebuka rahasia dapur kamu kepada karyawan-karyawan kamu gitu. Jadinya kamu terus ada di dalam bisnis kamu gitu. Dan yang kedua, buat kamu yang pengen buka tempat makan, contoh ya, kita ambil contoh tempat makan ya. Buat kamu pengen buka tempat makan tapi belum bisa masak gitu maksudnya. Dan kamu harus bekerja sama dengan orang yang bisa masak. Dan dari situ dari awal kamu udah bilang sama dia, dan dialah yang ngerjain bisnis kamu gitu. Dialah yang aktif di dalam bisnis kamu. Kamu harus kerja sama dia gitu. Dan kamu hanya menjadi, misalkan kamu hanya menjadi investornya ataupun kamu menjadi marketingnya gitu, contoh gitu kan. Karena dari kerjasama itu akan membuat waktu kamu tuh jadi luang untuk kamu bisa memikirkan hal-hal yang lain, entah cara promosinya, entah peluang bisnis yang lain gitu. Jadi dari situ juga kamu walaupun kamu pergi ke mana gitu kan, itu bisnis kamu tetap berjalan gitu kan. Dan jangan pernah khawatir ilmu kamu itu bakalan nular ke orang lain dan dia bakal jadi kompetitor kamu gitu. Selama kamu yakin kalau misalkan dia bisa setia sama kamu, ada cara-caranya, misalkan dengan membahagiakan dia, terus emosionalnya dia juga dimainin gitu kan, dan dia akan setia sama perusahaan kamu gitu. Jadi kamu bisa punya waktu yang luang lah untuk kerjain bisnis yang lain ataupun untuk ngembangin bisnis kamu itu sendiri gitu. Dan masih banyak hal yang bisa kamu lakuin gitu kan. Oke, kalau masih ada pertanyaan, komen aja di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video bisnis selanjutnya. Dah.